Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laksana Pranadito dari kelas F dengan nomor induk mahasiswa 2021051029. Saya akan mempresentasikan hasil paper saya tentang membangun jiwa kepahlawanan melalui upacara adat sekaten. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang sekaten. Sekaten sendiri merupakan upacara adat yang ada di Kesultanan Yogyakarta yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya pada zaman Majapahit, sekaten sudah ada, namun ini digunakan untuk melakukan sesembahan untuk sebagai puji syukur kepada dewa-dewa. Namun saat Islam datang ke Jawa, beberapa penyebar Islam di Pulau Jawa menggunakan sekaten sebagai alat untuk penyebaran agama Islam. Untuk upacara ini sendiri pertama kali dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Untuk jiwa kepahlawanan sendiri adalah adalah cara untuk membangun kembali semangat kita dalam cara untuk berpikir optimis dan membantu sesama secara fisik. Jiwa kepahlawanan juga dapat membantu sesama secara fisik, yang dimana kita dapat membantu memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang menderita di masa pandemi. Sebagai contoh, mengimplementasikan jiwa kepahlawanan. Jiwa kepahlawanan juga dapat memberikan cara untuk berpikir optimis dengan tidak mudah menyerah, walaupun kita dihadapkan berbagai macam masalah di depan kita. Kita juga dapat memberikan kontribusi terhadap sesama dan juga dapat menjadi pahlawan bagi keluarga ataupun masyarakat setempat, bahkan pahlawan bagi negara. Untuk faktor-faktor dari jiwa kepahlawanan adalah sifat untuk rela berkorban. Rela berkorban sendiri adalah cara kita untuk sedia ikhlas dan bersabar, dan tidak berharap atas imbalan yang akan datang setelah kita melakukan suatu perbuatan. Rela berkorban sendiri juga merupakan sifat yang bersedia merelakan sesuatu dari diri sendiri, termasuk memberikan penderitaan dirinya bagi orang lain. Yang kedua adalah berjiwa pemberani. Jiwa yang pemberani selalu memiliki prinsip yang jelas dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang tahu betul apa yang dia inginkan dan tidak, mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik, serta memiliki prinsip-prinsip dasar lainnya untuk terus berpegang teguh kepada prinsipnya ini. Dia harus memperjuangkannya bahkan jika harus melawan orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Lalu ada juga tidak egois. Egoisme sendiri berarti tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Orang yang memiliki sifat egoisme biasanya menempatkan diri di atas orang lain dan serta tidak memperdulikan penderitaan orang lain yang ada di bawahnya. Jika kita menghilangkan sifat egoisme ini, kita akan memperdulikan orang dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri untuk berada di atas. Lalu untuk menggabungkan kedua topik sekaten dan jiwa kepahlawanan, kita dapat melihat bahwa dengan faktor-faktor tersebut mengenai jiwa kepahlawanan dan para remaja seharusnya mengimplementasikannya ke dunia nyata, terutama di masa pandemi ini. Karena ini adalah masa genting untuk kita semua. Jiwa kepahlawanan sendiri muncul karena adanya kesadaran dalam diri setiap remaja. Walaupun demikian, bukan hal yang mudah untuk menanamkan jiwa kepahlawanan di diri kita. Dibutuhkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, upacara adat sekaten juga dapat mempengaruhi jiwa kepahlawanan. Esensi dari sekaten sendiri merupakan pengingat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dapat kita lihat sebagai pahlawan. Rasulullah SAW memiliki berbagai sifat-sifat wajib yang perlu kita teladani. Dari situ, kita dapat meneladani sifat Rasulullah yang perlu diteladani oleh kita semua. Sifat-sifat dari Rasulullah yang perlu kita teladani sendiri ada 4. Ada asyidik, amanah, tabligh, dan al-fatonah. Asyidik berarti jujur. Sifat ini perlu dimiliki oleh setiap manusia yang ingin memiliki jiwa kepahlawanan. Sifat seorang rasul adalah tidak berbohong, karena tidak ada seorang satupun yang berbohong kepada orang lain. Sifat berbohong itu sangat berisiko untuk setiap manusia, karena
pada akhirnya kebohongan akan selalu terkuak dan kejujuran di belakangnya akan kelihatan, akan terlihat. Al-amanah merupakan sifat wajib yang berarti dapat dipercaya. Suatu perkataan ataupun perbuatan yang telah dijanjikan dapat terbukti di kemudian waktu, karena kita, sebagai pahlawan kita harus memiliki perkataan yang dapat kita buktikan di kemudian waktu, dan tidak hanya bersifat dari mulut, namun juga dalam perbuatan. Lalu ada juga at-tabligh, yang berarti menyampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, dan tidak hanya untuk dirinya, ataupun hanya untuk keluarganya sendiri. Dengan at-tabligh, remaja dapat memberikan pengetahuan kepada orang lain dan tidak hanya disimpan untuk diri sendiri. Al-fatonah. Al-fatonah berarti cerdas atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat ini adalah sifat wajib Rasulullah SAW yang memberikan sifat wajib karena beliau harus menyelesaikan misi suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesimpulan dari presentasi saya, dengan banyaknya faktor-faktor dan unsur-unsur jiwa kepahlawanan, dapat dikatakan bahwa jiwa kepahlawanan remaja juga terpengaruh oleh unsur-unsur dari sekaten. Unsur-unsur dan faktor-faktor yang dimaksud adalah sikap pemberani dan juga pantang menyerah, sifat yang tidak egois dan memikirkan orang lain. Lalu juga ada sifat rela berkorban dan siap menerima risiko. Sifat-sifat itulah yang akan membuat jiwa seseorang menjadi jiwa pahlawan. Jiwa-jiwa pahlawanan tersebut terpengaruh oleh adanya sekaten yang beresensi untuk menjadi pengingat kita bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat wajib yang perlu kita teladani. Dengan mendalami sifat-sifat wajib tersebut, kita dapat menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita juga dapat menjadi orang yang jujur, dapat dipercaya. Kita juga dapat menyampaikan ilmu bagi semua orang yang juga dapat menjadi orang yang cerdas. Oleh karena itu, sangatlah mungkin untuk memikirkan bahwa kedua hal itu saling menjalin satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.